Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friza Rasya Putra dari kelompok 1 IF 103 bersama dengan Agista Syarif Maulana, Ella Fitri Anggreni, dan Muhammad Fauzan Azimah. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS kami untuk mata kuliah arsitektur komputer. Jadi di soal yang pertama ini bagian 1A kita diminta untuk merepresentasikan min 56 dan min 73 ke dalam bentuk signed komplement 28 bit. Nah, untuk min 56 ini hasil binarnya itu adalah 11001000. Dan untuk min 73 ini hasilnya itu 10110111. Cara mendapatkannya itu dengan mengubah bilangan positif ke dalam bentuk biner 8 bit, lalu dibalik bitnya dan ditambah dengan 1. Lalu kita lanjut ke bagian 1B. Kedua nilai tersebut dijumlahkan menggunakan prinsip ALU atau Arithmetic Logic Unit. Jika dijumlahkan, maka hasilnya itu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh iya benar. Dengan carry yang paling kiri ini dibuang karena sistem hanya menggunakan 8 bit. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian 1C. Nah, kita interpretasikan hasil tersebut sebagai signed 8 bit, maka nilainya adalah plus 127. Namun secara sistematis min 56 ini ditambah dengan min 73 seharusnya menghasilkan min 129. Nah, namun nilai min 129 ini melewati batas representasi signed 8 bit, yang dimana skalanya hanya dari min 128 sampai plus 127. Jadi pada proses ini terjadi overflow. Dan aturan overflow pada komplement 28 bit ini menyatakan bahwa overflow terjadi jika dua bilangan dengan tanda yang sama dijumlahkan tetapi menghasilkan tanda yang berbeda. Di sini dua-duanya negatif, baik itu min 56 dan min 73, tetapi setelah dijumlahkan menghasilkan bilangan yang positif, sehingga overflow flag akan aktif. Kemudian soal 1D, jelaskan mengapa hasil operasi tidak boleh langsung digunakan oleh program jika overflow terjadi. Jawabannya adalah representasi biner bukanlah hasil yang sebenarnya. Lalu membungkus nilai akibat keterbatasan bit. Akibat dari menggunakan hasil tanpa mengecek dapat terjadi salah pengambil keputusan, kemudian menghasilkan error logika, lalu menyebabkan bug yang serius bagi sistem. Jadi, overflow harus melakukan double check sebelum digunakan. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan secara lengkap dan terstruktur bagaimana sebuah prosesor mengeksekusi instruksi berikut. Untuk soal A, peran program counter PC dan instruction register atau IR. Peran program counter PC dan IR. PC berperan dalam menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya, sedangkan IR berperan dalam menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dalam soal, yaitu DD, R3, R1, dan juga R2. Kemudian untuk soal B, proses fetch decode execute-nya. Fetch seperti di gambar ya, PC menunjuk alamat instruksi address R3, R1, R2, kemudian instruksi diambil dari memori, instruksi disimpan ke instruction register, PC bertambah ke alamat berikutnya. Sedangkan untuk decode, diketahui operasi, kemudian ada juga operan sumbernya, dan register tujuan, yaitu ke ADD, ke R1 dan R3, sorry R2, selanjutnya ditujukan ke R3. Lalu ada execute. Nilai dari R1 dan R2 dikirimkan ke ALU, lalu melakukan operasi penjumlahan, lalu hasil dikirim kembali ke R3 dan status flag ya, itu zero, carry, overflow, dan lain-lain diperbaharui. Peran dari control unit adalah
menghasilkan sinyal kontrol ke register, ALU, dan juga bus data. Control unit mengatur pembacaan register, operasi ALU, penulisan hasil ke R3. Kemudian, keterlibatan ALU dan register adalah register R1 dan R2 merupakan sumber data. ALU melakukan penjumlahan, register R3 menyimpan hasil, status register untuk penyimpanan flag hasil operasi. Hubungan dengan instruksi set data arsitektur atau ISA. ISA menentukan jenis register yang available, format instruksi, operasi yang didukung oleh ADD, sub, dan lain-lain. Cara instruksi dieksekusi oleh hardware. Soal nomor 3, yang C, jelaskan 3 teknik pipeline yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi 3 teknik pipeline itu yang pertama ada forwarding atau bypassing, yang dimana mengirim langsung dari bentar, kayaknya salah nih. Oh iya anjir. Oke, nomor 3 yang A, identifikasi seluruh jenis hazard yang terjadi. Di sini ada yang pertama itu data hazard atau row read after write, dimana hazard pertama itu load, lalu ke add, dimana load R1 dan X, add R2, R1, R3, yang dimana add membaca R1, load menulis R1, lalu nilai R1 baru tersedia di akhir mem atau WB. Kesimpulannya, hazard ini paling mahal karena load data datang terlambat. Yang kedua, maksud saya hazard yang kedua yaitu add sampai mul, add R2, R1, R3, mul, R4, R2, R5. Mul membutuhkan R2, lalu add menghasilkan R2. Kesimpulannya, biasanya bisa diatasi dengan forwarding tanpa stall tambahan. Lalu hazard 3, mul ke BEQ. Mul R4, R2, R5. BEQ, R4, R0, label. BEQ membaca R4, mul menulis R4. Kesimpulannya, biasanya tergantung desain, di mana jika perbandingan BEQ di X stage bisa butuh stall. Jika ada forwarding ke unit branch, bisa diminimalkan. Contoh hazard, branch hazard, BEQ, R4, R0, label. Keputusan branch baru diketahui di X stage. Instruksi setelah BEQ sudah terlanjur di fetch. Kesimpulannya, jika branch diambil, maka instruksi yang sudah masuk pipeline harus di flush, lalu menambah penalti siklus. Structural hazard. Ini tidak terjadi dengan asumsi instruksi dan data memori terpisah, ALU-nya tercukupi, lalu tidak ada resource yang dipakai bersamaan. Selanjutnya yang B, jelaskan dampak hazard tersebut terhadap CPI dan performa prosesor. Dampak terhadap CPI, pipeline-nya ideal, CPI sama dengan 1, namun hazard menyebabkan stall pada pipeline, flush akibat branch. Pro hazard, load sama dengan add, biasanya butuh 1 stall cycle, CPI-nya naik. Lalu branch hazard, jika branch diambil 1-2 instruksi di flush, penalti 1-3 siklus tergantung desainnya. Dampak terhadap prosesornya, yang pertama throughput menurun, pipeline tidak terisi penuh, IPC atau instruction per cycle lebih besar dari lebih kecil dari 1, keuntungan pipeline tidak maksimal. Kesimpulannya, semakin banyak hazard, semakin jauh dari performa ideal. Lalu yang C, jelaskan 3 teknik pipeline yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, ada forwarding atau bypassing. Ini mengirim langsung dari X ke X, mem ke X, tanpa menunggu WB. Lalu yang kedua, ada pipeline stall, yang dimana ini menunda instruksi yang menggantung. Contohnya load R1 X NOP add R2 R1 R3. Ini tuh aman, lalu menambah CPI. Lalu yang terakhir, branch handling techniques, di mana dia ada 3. Yang pertama itu branch prediction, lalu delay prediction, dan early branch resolution.
Terima kasih.